wabarakatuh. Pertama-tama dan utama kalinya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mana rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, diberi kesehatan dan keselamatan mulai dari terbit fajar sampai di malam awal malam ini. Dan di malam ini pula kita bermohon, berhajat untuk kesehatan keselamatan dari malam ini sampai menjelang subuh sampai siang. Itu saja yang kita hajatkan kepada Allah. Dan tak perlu kalah pentingnya pula kita berselawat beriringan salam, yaitu untuk baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik dan mengayomi kita dan membawa kita dan mengeluarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh Islamiyah ini, alam penuh peradaban. Kita sokok lo. Sokok lo. Rokok lah habis. Nantilah isap rokok. Timun yang ada. Untuk itu marilah kita bersama-sama menekuni dan menjalankan umanat daripada Tuhan, syariat daripada Rasul, yaitu untuk melestarikan atau untuk mengembangkan, untuk mensejahterakan kehidupan terutama pribadi sendiri. Jangan seperti pepatah adat orang Kerinci mengatakan, supaya dia tersusun bak sirih seciuk bak ayam, si tinting bak besi. Kau lompat sama patah, kau menyuruk sama bungkuk, kau dapat sama balabo, kau hilang sama barugi. Justru itu di sini marilah kita yaitu mengupas tentang, yaitu dengan istilah dalam pepatah adat Kerinci mengatakan seperti ini. Bilang tembo dalam hadis Melayu, istilah Kerinci mengatakan, ado dis Melayu ngato keris belang menikam batu terendam di Muaro Jambi. Basarung bahulu petangan pagi, bau basarungkan hujan dengan panas. Kok idak kena matanya, kena hulu dia akan mati juga. Mari bersama-sama kita renungkan dan mari sama-sama kita bahas apa makna dari pepatah kata adat orang Kerinci yang dimaksud dengan kata-kata ini. Menurut pandangan saya, yang disebut dengan keris belang, keris itu adalah keris suatu contoh seorang manusia. Yang belang nama itu, keris belang itu namanya seorang manusia atau seorang raja yang berbuat salah. Kemudian setelah berbuat salah, kemudian dia pergi meninggalkan kampungnya, halamannya, pergi ke luar negeri, misalnya contoh ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Thailand, Amerika sekalipun. Jadi dengan mana dengan disebut dengan menikam batu, yaitu telah membunuh orang. Yang kedua, bersarungkan pada petang dengan pagi, berulukan siang dengan malam, berarti ada dia tinggal, yaitu keluarga atau seko yang daripada keluarganya, yaitu misalnya contoh, misalnya seko Depati Intan Kumulasari atau Depati Intan Bumi Jati. Kemudian anak buah anak penakannya telah membunuh orang, kemudian lari ke luar negeri. Namun tak mau kita mempunyai seorang anak
buah anak penakan, mesti orang tahu, mesti orang pergi kepada yaitu mama atau keluarganya, terutama yang dituju adalah mama atau bapak dia. Di sanalah orang berbincang, di sanalah orang mencari solusi. Macam mana ini seorang anak telah berbuat salah atau membunuh seorang saudara daripada bapak yang ini, maka di sana disebut dengan bersarungkan siang dengan malam, dan seterusnya yang diomong yang disebut dengan berulukan petang dengan pagi, karena itu adalah seorang nenek mamak dia, yaitu orang yang melepaskan pagi mengurung ke petang, yaitu bapak daripada si telah berbuat ini. Di sana disebut kalau tidak kena mata, kena ulu, dia akan mati. Macam mana? Walaupun tak ada dia, sudah lari, tidak bisa menyelesaikan masalah. Dengan nenek mama, dengan bapak dia, dengan keluarga dia, kita dapat menyelesaikan masalah. Itu halus, indahnya dari perpatah adat tanah Kerinci yang ditinggalkan, yang diwarisi oleh nenek moyang kita dulu. Memang penuh teliti, penuh bijaksana dalam memutuskan hal perkara yang telah dilakukan. Bukan sewenang-wenang, bukan semata-mata untuk menjebak atau sudah berbuat boleh senang-senang saja. Kalau menurut dalam adat istiadat Kerinci, itu sudah digariskan oleh dalam tambo atau digariskan di dalam suatu perjanjian adat istiadat di dalam Kabupaten Kerinci. Mulai Gunung Rayo membentuk mudik sampai Gunung Merapi berhenti ilih membentuk ilih, semua pepatah itu, semua kata-kata yang diwariskan oleh orang-orang tua dahulu dalam disimpulkan menjadi suatu perpatah adat, yaitu kiasan. Itu sudah masyhur dipakai oleh orang-orang yang berada di tanah bumi Kerinci. Sebab bumi Kerinci adalah seorang raja yang adil, bijaksana. Mulai dari zaman yaitu sebelumnya ada nabi-nabi, sebelum adanya para sahabat, para anbiya dan aulia, orang asli Kerinci sudah mendiami yaitu di Kerinci, terutama dia berada di Bukit Barisan yang disebut dengan yaitu nama suku yang disebut waktu itu adalah suku Mandarin Melayu Tinggi. Maka orang disebut suku Melayu Mandarin Tinggi karena dia berada di atas bukit yang sangat tinggi. Di waktu itu dia di dataran rendah yang ada di Kerinci masih menjadi danau atau dipenuhi dengan air. Maka orang tinggal di Bukit Barisan. Di sanalah orang dulu, orang Kerinci, memang ada dari sebelumnya manusia yang beredar dari yaitu Mekah atau di mana saja. Ras orang Kerinci memang sudah berada di Bukit Barisan. Disebut dengan ras Kerinci. Nama sukunya adalah suku Mandarin Melayu Tinggi. Itu yang dapat kami sampaikan, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, saudara-saudara yang sempat mendengar dan memeriksa daripada YouTube kami ini. Jika ada kami kekeliruan dan kesilapan, terutama kami mohon dibenahi, ditunjukkan ke jalan yang betul, supaya bersama-sama kita meluruskan yang bengkok, supaya tercapai dan berjalannya yaitu adat istiadat kita di Kabupaten Kerinci, supaya
supaya sehili kita serentak satang, semudik serengkuh dayung, seciok bak ayam, secincing bak setinting bak besi, melompat semua patah, kok hilang semua merugi. Itulah sama-sama kita inginkan bersama-sama dengan keluarga kita. Mulai dari sekarang teguh-teguh kita pegang umanan itu sampai di akhir, yaitu insya Allah selamanya Allah masih mengizinkan kita tinggal di muka bumi ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama melestarikan yaitu suatu adat istiadat Kerinci yang indah, yang tutur kata yang indah, seindahnya apa itu, yang tak boleh dibayangkan, yang halus tak boleh dibilang betapa halusnya sindiran kata dan ijma dari kias bahasa yang dapat dari nenek moyang kita dahulu. Terima kasih, mudah-mudahan ada bermanfaat bagi saudara-saudara yang menonton dan kawan-kawan dan sahabat-sahabat. Sampai di sinilah dahulu saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.